Stop lying. The country will change. Kepercayaan itu timbul secara organik dari institusi yang bisa dipercaya, institusi yang hari ini bilang A, besok juga bilang A. Dan institusi itu lahir dari individu dan kultur yang tidak berbohong. Tapi kita berbohong senantiasa, makanya kita mendapatkan pemimpin yang tidak akuntabel. Kita beneran di jalur ngeberesin masalah-masalah kita gak sih secara struktural gitu, kayak ngelihat situasi hari ini. Dalam konteks pendidikan belum berada di jalan yang tepat. Pemerintah itu bukan jalan keluar dari masalah. Justru masalahnya adalah regulasi. Earth science began in Java. It's serious. It's not a myth. Di kampungku tuh, Kabupaten Baru, lahir seorang perempuan namanya I Retna Kencana Coli Pujie Arum Pancana Toa. Pas kecil, ini siapa sih nih? Cewek. Ketika aku telusuri, merinding karena beliau yang ngebantu seorang misionaris dari Belanda buat mengumpulkan, menerjemahkan sebuah mahakarya epos dari Sura Ilagaligo gitu. Orang-orang barat ngajari orang Indonesia bagaimana caranya menyelamatkan bumi. Leluhur kita sudah tahu. Nggak ada yang perlu dibanggakan dengan pikiran yang sederhana. People die if you think simply. Anak muda itu hanya tertarik pada konten-konten yang serius, bercanda. Itu bukan anak muda, anak kecil. Nggak ada malaikat yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah pendidikan. It's you. Pendidikan seharusnya tidak hanya bicara tentang karir, tapi juga mengasah karakter, menjaga akar, lalu mempersiapkan tunas hingga nanti mekar. Tapi bagaimana mungkin tunas bibit itu bisa tumbuh subur di tanah yang nyaris atau bahkan hancur? Mampukah kita, generasi muda Indonesia, mekar dengan indah tanpa tercerabut dari akarnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya harus mencari orang yang tepat, dan orang yang tepat itu adalah Profesor Bagus Mulyadi, seorang akademisi yang tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga memimpin perubahan dan membangun konektivitas global. Kalimat itu tercatat di Toddler Asia sebagai orang yang paling berpengaruh di Indonesia tahun 2025 di bidang pendidikan. Beliau bukan hanya sekedar akademisi, bukan juga seorang content creator, tapi kita menyebutnya public thinker. Terima kasih Mas Bagus Mulyadi udah mampir di Cerita Masyarakat. Great pleasure, thank you. Sebuah kehormatan akhirnya. Kehormatan buat saya di sini. Oh. Kehormatan buat saya bertemu dengan anak muda yang sangat berimpak. Masih sangat muda, punya tim, punya impact, punya jangkauan. Good job. Amin Mas. Semoga bisa memperjuangkan yang jauh lebih baik juga sih. Saya ingin memulai dengan pertanyaan tentang masa depan sebenarnya Mas Bagus. Jadi agak berimajinasi dikit. Dengan segala pengalaman Mas Bagus, rekam jejak, sumbangsi dalam masyarakat, dalam akademik, platform yang Mas Bagus punya di sosial media. Saya ingin coba membayangkan jika cucu Mas Bagus bilang, apa sih yang sebenarnya kakek perjuangkan? Dan cerita apa yang sebenarnya Mas Bagus ingin wariskan? Silakan. Wow, good question. Saya mau cucu saya itu kalau diberikan umur sama Tuhan panjang atau cukup panjang untuk punya cucu gitu ya. Supaya dia bisa bilang bahwa di zaman kakeknya dulu itu Indonesia berubah. Pada waktu itu Indonesia keluar memproklamirkan dirinya bebas dari postcolonial mindset. Berubah menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Bisa memberikan counter narrative to the existing narrative, which is the West to East science narrative. Indonesia banyak dikenal orang di luar Indonesia sebagai tempat yang eksotis, sebagai tempat orientalis, di mana makanan yang enak, tari-tarian yang indah, logika mistika, atau hal-hal yang sifatnya tuh dongeng-dongeng nenek tua itu ditemukan. Tapi respect akan Indonesia itu saya harap berubah di masa depan. Sebagai tempat di mana orang datang bertanya, bagaimana caranya menghormati alam? Bagaimana caranya memanggilnya ibu? Bagaimana caranya memerangi existential crisis, pandemic, climate change, natural disasters, dan dapat jawabannya. Singkatnya seperti itu Mas Bro. Wow, aku catat semua Mas. Dan hampir semuanya itu udah sangat benar-benar bisa ngegambarin. Tapi metafor Mas Bro bagus tadi tuh. Gimana caranya anak muda itu tumbuh, edukasi itu tumbuh kalau tanahnya
porak-poranda, kasarnya seperti itu. Dan itu yang sebenarnya kita mau battle, Mas. Sebenarnya tanahnya itu, tanah philosophical framework ya. Oke. Yeah. Dan saya selalu mengambil memang kayak analogi yang harus kita kuatkan pertama kali kan harus selalu akar, Mas. Iya. Yeah. Betul. Dan akar itu akhirnya penting gitu. Merambat ke bawah, mencari nutrisi dan tidak akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati semua orang lah. Buat akhirnya ke sebuah buah dampak. Nah, aku pengen nanya ke Mas Bagus sebenarnya. Sebenarnya kembali ke akar Mas Bagus sih. Iya. Yeah. Saya beberapa kali baca tujuan Mas Bagus, terus mimpi awalnya ingin jadi penulis ya, ngeband ya, pelukis ya. Itu gimana ngarahin identitas pada saat di fase-fase nyari jati diri itu, Mas? Oke, saya sebenarnya nggak pernah diarahkan untuk mencari jati diri gitu. Jadi saya tumbuh di lingkungan yang tidak beruntung secara ekonomik gitu ya. Jadi orang tua itu pindah-pindah rumah terus. Saya tidak pernah punya akar di dalam satu titik geografis gitu ya. Dan saya juga bukan mahasiswa yang pintar atau pelajar SMP SMA yang pintar, bahkan cenderung kalau nggak yang paling belakang ya dekat ke belakang seperti itu. Jadi mimpi untuk menjadi seorang akademisi atau intelektual atau bahkan kerja di perusahaan BUMN yang gajinya besar pun juga nggak pernah terbersit gitu. Interest juga bukan mengarah kepada hal-hal yang sekarang sebenarnya sedang saya tekuni. Interest saya itu lebih ke seni. Saya tuh suka nyanyi, suka main gitar, suka gambar. Jadi karena dulu itu nggak pernah dapat mainan gitu ya. Jadi video games atau mainan-mainan seperti ya Lego itu saya nggak pernah punya. Jadi saya tuh menghabiskan waktu saya waktu ulang tahun tuh saya minta sama ibu saya tuh cuman kertas. Tau nggak kertas yang ditempel-tempel tuh post-it notes. Oh iya. Tau nggak yang tebal di atas meja office gitu ya. Saya cuma minta itu tuh dikasih sama ibu saya. Berpak-pak gitu ya. Setiap hari saya bikin komik, Mas. Gitu kan, kalau bikin gambar 1, gambar 2 bisa dianimasikan gitu ya, keret gitu. Jadi setiap hari tuh gitu. Jadi saya berpikir satu hari nanti jadi pelukis, gitu. Jadi pelukis atau pembuat dongeng atau nyanyi di band. Wah, tiap hari berkhayal gitu kan. Tapi kemudian apa ya? Nasib berkata lain gitu. Jadi saya waktu itu daftar kuliah itu 2 tempat. Satu Universitas Parahyangan, ngambil jurusan arsitek sebenarnya. Karena pikiran saya, kalau ngambil jurusan seni murni, takutnya nggak dapat kerjaan. Gitu, bapak saya bilang, nanti kalau ngambil seni rupa, berakhir di pasar seni di Ancol gitu. No offense ya buat para seniman di Ancol. Jadi kemudian saya bilang, kalau ngambil arsitek, mungkin bisa gambar juga, bisa sambil bikin bangunan juga gitu kan. Tapi kemudian saya ikut UMPTN, pada waktu itu UMPTN ya, kalau sekarang namanya beda gitu. Nah di UMPTN itu saya dapatnya teknik mesin ITB. Pilihan keberapa? Pilihan pertama. Oh itu pilihan pertama. Sebenarnya. Pilihan keduanya arsitek ITB. Tapi pilihan utama saya sebenarnya sih arsitek Unpar gitu, karena Unpar bagus arsiteknya. Tapi kemudian kan uang pangkal sekolahnya mahal kalau swasta. Gitu orang tua saya datang bilang kalau bisa ITB aja ya, uang sekolahnya murah gitu. Ya udah ITB. Akhirnya masuk ke ITB, di ITB dulu masih ada gambar teknik. Terus dari ITB terus IPK-nya jelek banget. IPK saya tuh sebenarnya tuh tahun kedua itu 1, tuh Mas. 1, beneran. Wow. Tapi kan diulang terus kan, semester pendek. Nah jadi setelah lulus tuh di transkrip saya tahun kedua tuh 2,39, 2,54 gitu. Padahal pada waktu itu tuh bener-bener parah gitu ya. Jadi lulus 5 tahun, akhirnya dapat juga 2,69. Kalau sekarang sih nggak kebayang ya, dapat segitu ya, bisa disuruh masuk lagi ke perut mungkin. Jadi nggak dapat kerja karena waktu itu saya ingat tuh untuk dipanggil interview sama perusahaan Astra dah. Astra itu masih 2,75 tuh. Astra pada waktu itu gajinya rata-rata baru masuk tuh 3 juta kalau nggak salah. Jadi kalau nggak dipanggil Astra, dipanggil perusahaan yang tiernya di bawah Astra bisa UMR pada waktu itu kan.
Jadi saya pikir wah ini istilah kasarnya kartu mati lah ini begini. Kartu mati. Jadi saya pikir saya cari kuliah dia di tempat yang agak murah gitu ya. Murah biaya hidup ya, bukan ada cheap place gitu. Saya kirim surat-surat lamaran ke negara-negara yang ini agak murah lah gitu. Berarti panggilannya pada saat itu bukan kayak berdasarkan saya harus riset nih di negara sini. Terus Survive apa? Just to survive. Mana aja yang murah, ya kan? Supaya saya pikir kalau saya dapat gelar S2, mungkin nanti bisa pulang membawa gelar S2 dan gelar S1-nya nggak dilihat lagi, gitu. Jadi saya kirim surat ke mana tuh? Taiwan, Cina, Jepang, Korea, negara-negara Asia. Dan pada waktu itu saya tahu tuh the power of articulation, Mas. Jadi singkat cerita dari beberapa yang bales email saya, dari sekian banyak yang nolak email saya gitu kan. Itu ada satu profesor dari Taiwan namanya Profesor Yang Chaoyan. Dia balas dan dia teryakinkan oleh surat itu. Dia bilang saya sangat terkejut dapat surat ini di mana saya bilang pada waktu itu saya mahasiswa yang tugas akhirnya tuh sangat-sangat relevan dengan riset Anda. Dia balas surat itu dan dia bilang terkejut. Dan dia bilang mau nggak kamu datang kemari, nggak ada beasiswa tapi kamu bisa nyambi kerja di Taiwan. Oke. Ya oke lah saya datang ke situ. Akhirnya diterima masuk ke Taiwan. Jadi bukan karena saya itu ya ngebidik karir di bidang akademik yang akhirnya tentu dari Taiwan membawa saya ke dunia yang saya sekarang. Wow. Tapi lebih ke survive. Wow. Ya. Dan itu di fase-fase yang mungkin di umur 20 sampai 25 lah ya Mas. Ya. Berjuang di Taiwan itu. Berjuang. Berjuang di Taiwan. Berjuang benar tuh Mas, nangis-nangis. Bahkan aku baca juga Mas Bagus jualan juga. Jualan pompa. Dan ini yang mungkin juga akhirnya saya juga merasa bahwa memang kayaknya di fase-fase ini tuh kayak aku deskripsiin tuh fase yang menyakitkan tapi juga menentukan. Dan ya betul. Dan aku penasaran di umur-umur yang mungkin Mas Bagus berusaha untuk survive, gimana agar kita punya ketahanan di tengah dengan situasi krisis atau bahkan yang mungkin sedang melanda kita di fase-fase itu. Gimana kita ngebangun ketahanan versi Mas Bagus? Ada beberapa fitur dari badan jasmani kita ya yang baru kelihatan kekuatannya kalau lagi menghadapi masalah ekstrim Mas. Extreme endurance misalnya, kalau lagi dikejar-kejar sama singa gitu ya. Atau extreme resistance to pain, bisa nahan sakit yang luar biasa kalau ibu lagi melahirkan gitu ya. Ada extreme power gitu ketika dia lagi dalam bahaya gitu, seorang ibu anaknya mau kelindes mobil tiba-tiba dia bisa keluar dengan power yang begitu dahsyatnya gitu ya. Demikian juga mental strength Mas. Mental ya, dengan juga cognitive strength begitu ya. Itu kita bisa keluar, saya baru tahu kalau punggung kita tuh udah nempel sama tembok gitu loh. Jadi pada waktu itu tuh di Taiwan, saya nggak pernah merasa sebagai mahasiswa pintar ya, karena memang nggak pintar gitu loh. Dan pada waktu itu kesempatan saya satu-satunya untuk bisa dapat kerja itu kalau lulus di Taiwan tuh Mas. Saya mahasiswa asing satu-satunya. Ya, di Taiwan masuk kelas di departemen tersebut, Applied Mechanics Department, itu dibilang dalam bahasa Inggris. Jadi saya berani pede masuk ke situ kan. Kenyataannya saya orang asing satu-satunya. Satu-satunya di situ. Satu-satunya. Jadi bahasa Mandarin gitu. Ngapain orang asingnya cuma satu, dosennya juga nggak, saya juga mukanya nggak kayak orang asing. Kebayang sih Mas. Nggak ada bewok. Jadi dia ngomongnya Mandarin semua tuh Mas. Nah itu baru ngerasain susahnya masuk kuliah tuh. Kuliahnya bahasanya ngerti aja belum tentu ngerti kan, apalagi bahasanya nggak ngerti gitu. Nah pada waktu itu tuh Mas baru ngerasa this is real gitu ya, karena kita di negara orang gitu. Nah pada waktu itu baru tuh survival skill memaksa saya untuk tidur di perpustakaan gitu ya. Untuk saya kasih contoh ya, saya belum pernah ngomong kemana-mana ya. Ada satu mata kuliah yang susahnya nggak karu-karuan. Namanya Advanced Mathematics. Dan matematika saya itu jelek banget gitu. Jadi di Taiwan itu negara di mana semiconductor industry itu paling menonjol di seluruh muka bumi. Jadi bidang-bidang teknik itu dia sangat menonjol. Elektrik,
engineering, matematik, dan physics gitu ya. Nah di mata kuliah ini ada mata kuliah yang membahas apa yang disebut Green's function. Green's function. Nah Green's function itu sebuah metode untuk menyelesaikan persamaan partial differential equation. Nanti di Google aja lah teman-teman, singkat cerita susah banget gitu ya. Nah pada waktu itu saya merasa tuh ada eureka moment. Kalau benar-benar mau tahu kapan, itu pada waktu lagi kuliah advance matematik di situ. Karena orang Taiwan itu etos kerjanya tuh gila-gilaan. Agak mirip sama Tiongkok berarti juga Mas ya? Iya, kan satu ras juga gitu kan. Jadi dia tuh bisa betul-betul tuh nggak tidur atau tidur di laboratorium atau di perpustakaan gitu, bawa tenda gitu, bawa selimut. Dia betul-betul belajar advance matematik, terutama di Green's function itu. Tapi cara dia menyelesaikan permasalahan itu dengan ngumpulin soal-soal dan dihafal jawabannya. Jadi kalau ada wave function, cara menyelesaikannya gini. Kalau ada hyperbolic function, menyelesaikannya begini. Kalau boundary conditionnya seperti ini, menyelesaikannya begini. Jadi kan variasinya banyak banget tuh. Jadi ada ratusan gitu kan, dia hafalin gitu ya. Sampai ujian tuh soalnya akan keluar apa aja, dia udah antisipasi. Tapi anehnya sangat sedikit orang yang benar-benar dapat intisari dari Green's function itu. Gitu loh. Pada waktu itu ceklik di otak saya tuh Mas. Ceklik. Kenapa? Karena nyeninya itu. Nyeninya itu loh Mas. Saya kasih contoh ya. Ini mudah-mudahan nangkep nih. The shortest way I've ever explained about Green's function. Green's function itu begini Mas. Misalnya kita punya senar. Ya. Kita punya senar gitar lah gitu ya. Kita toel. Teng gitu kan. Kan kalau di ya kan jadi dia bergelombang kan. Ya kan, sambil mengeluarkan bunyi kan, ya kan. Green's function tuh bilang begini, gelombang dari untaian senar tersebut itu bisa didekati seakan-akan ada ratusan senar yang sama, ya. Tapi cuman digetarkan di satu titik masing-masing gitu. Kemudian senar yang ratusan itu dijumlahkan, artinya disuperposisi. Dan dia bisa mereplikasi gelombang tersebut, begitu. Kalau di toel cuma di satu titik, dia kan jadi semacam garis lurus seperti itu tuh, ya kan? Kalau dijumlahin semuanya, dia jadi gelombang yang nyata, begitu. Sesederhana itu, tapi kalau otaknya nyeni nyambung tuh Mas, gitu ya. Karena otaknya seni itu pasti dia berpikir secara metaforik, gitu loh. Kayak tadi Mas ngomong ya, misalnya, kenapa pohon pendidikan itu nggak akan bisa tumbuh di tanah, ya itu kan metafor tuh, ya kan. Orang yang bisa berpikir metafor begitu bisa mengakses konsep Green's function lebih dari orang yang ngafalin soal-soal sampai ratusan seperti itu. Wow. Nah, waktu itu baru nyeklik tuh Mas. Selain tentu harus rajin segala macam itu mah udah nggak usah ngomong gitu ya. Wajib lah itu ya kalau rajin gitu ya. Tapi bahwa kesenian main gitu ya, artistic mind itu bisa kompatibel dengan matematik itu waktu di Taiwan. Itu ada cara praktis buat mungkin nekan tombol on off-nya gak Mas buat ngaktifin itu? Kesulitan hidup Mas. Balik lagi. Karena pada waktu itu baru segala faculty of minds kita ya, dari otak kanan, kiri, tengah, corpus callosum segala macam itu dipakai semua tuh. Gitu ya, survival skill gitu ya. If you're having adrenaline rush gitu ya, waktu lagi dikejar sama binatang atau orang yang mau ngerampok gitu ya. Apa nih yang bisa gue pakai nih? Segala macam keluar semua tuh Mas. Wah, kebayang Mas. Dan itu di tahun berapa Mas? 2007, 8. Kayak awal-awal kemunculan sosmed, kayak Instagram udah ada, baru Facebook. Ya? Facebook udah ada. Facebook. Nah, aku merasa gini, di era yang menurutku aku bisa akses semua referensi, informasi, dan kayaknya mudah deh buat belajar sesuatu. Dan akhirnya kayak aku ngerasa kok nyaman ya. Dalam artian bikin aku akhirnya kayak pelan-pelan gak tertarik lagi sesuatu yang sulit. Sesuatu yang kayaknya berproses. Dan aku sempat ngalamin itu kayak salah satu faktornya pas aku riset, rutin dapat dopamin instan. Bergantung gitu. Yang akhirnya bikin aku kayak ngapain sih berproses, ngaktifin survival mode. Kalau misalnya ada sesuatu yang
kayaknya kita bisa dapetin secara cepat gitu, scrolling. Iya. Akhirnya kejebak ngabisin waktu, merasa gak produktif dan lain-lain. Nah, di tengah yang hari ini mungkin tantangannya tambah baru, dan juga Mas Bagus juga pasti ada tantangan generasinya juga. Gimana nih Mas? Kayak ngelihat hari ini, aku anggap generasi muda punya, menurutku banyak tekanan sebenarnya. Tekanan sosial, kadang tekanan terhadap diri kita sendiri juga. Gimana agar kita bisa keluar dari jurang itu dan keluar lebih otentik gitu. Iya, musuh progres. Itu sebenarnya bukan kemiskinan atau bahkan cacat badan, tapi kenyamanan, Mas. Wow. Comfort is the greatest enemy. Makanya kalau kita bersusah payah hidup di dunia ini dengan latar belakang ekonomi yang miskin, itu sebenarnya kita harus bersyukur karena kita punya motivasi lebih untuk maju sebenarnya. Yang payah itu kalau orang yang nggak perlu maju karena semuanya udah disediakan, nggak perlu mikir karena bisa bergantung kepada AI, nggak perlu bersusah payah karena uang sudah banyak. Nah itu yang nggak bisa maju, kayak begitu tuh. Makanya anak muda sekarang kalau dia menderita, sebenarnya dia beruntung dalam konteks dia bisa menghargai sesuatu. Yang nyaman itu yang bahaya, gitu loh. Dan AI ini kan nyaman sekali ya. Tapi saya mau warning ya, setiap kali ada revolusi industri, ada sekitar 4 kali ya. Yang pertama kali itu revolusi industri itu terjadi ketika ada penciptaan mesin uap di Inggris, di mana cara orang berperilaku, menciptakan barang dan berekonomi itu berubah drastis. Setiap kali ada perubahan seperti itu, terjadi perubahan kelas tuh Mas, segregasi kelas gitu ya. Ada kelas pemilik modal yang bisa beli alat-alat termasuk mesin uap itu. Ada orang yang jadi buruh yang tidak bisa mengkapitalisasi revolusi itu, kemudian dia jadi orang yang dipakai oleh si pemilik modal, ya kan? Dari tercipta opresi itu di situ tuh. Ketika terjadi elektrifikasi atau penciptaan listrik, juga demikian. Ketika terjadi internet atau terciptanya internet, juga demikian. Nah sekarang di zaman AI, itu juga tercipta 2 kelas tuh tanpa kita sadari dan bahkan lebih cepat. Orang yang bergantung sama itu, sama orang yang ngasih tahu kamu apa yang harus dipikirin. Cuman kita nggak sadar. Kalau kita bergantung, apalagi dari segi yang sangat sensitif seperti kepemerintahan, segalanya di outsource atau dilimpahkan kepada AI. Segelintir orang yang duduk di Silicon Valley itu bisa menentukan apa yang Rian Fahardi harus pikirkan. Apa yang Bagus Mulyadi harus pikirkan? Apa yang presiden harus pikirkan? Kebayang nggak betapa rentannya kita bisa dikendalikan seperti itu? Nah pertanyaannya tadi bagaimana lepas dari jurang itu? Ya kan? Lepas dari jurang itu adalah nomor 1 harus bisa caranya berpikir. Sebelum kita terekspos kepada comfort by technology, by AI. Seperti itu. Dan di zaman saya sebenarnya lebih murah karena nggak banyak distraksi walaupun udah ada Facebook gitu ya. Tapi setahu saya Google Maps juga baru ada di situ. Jadi memaksa saya untuk mau nggak mau bisa lihat jalan di Taiwan yang pakai bahasa Mandarin gitu kan. Nah kalau AI itu tantangannya adalah Anda bergantung dan kemudian percaya apapun yang diregurgitasi oleh algoritma. Ya, jadi kita jadi budak algoritma di situ. Karena kita belum belajar caranya berpikir, berbahasa dan berretorika, tapi dibombardir oleh AI. Jadi kita nggak tahu yang dia sajikan ke kita itu logis, bias atau tidak. Kita nggak tahu tuh. Itu permasalahannya. Ya, relate banget sebenarnya yang nggak bisa lepas. Kayak aku akhirnya sempat melakukan meneliti diri sendiri sih sebenarnya Mas. Karena akhir-akhir ini aku ngerasa burnout gitu. Kayak aku harus produksi terus. Kalau kamu berhenti sedikit, melambat sedikit, kamu gagal. Kamu dihapus dari masyarakat. Jadi kebangun terus-menerus kayak achieve terus. Dapat sesuatu terus. Yang akhirnya bikin kayak aku bahkan gak tahu gitu. Apakah yang aku lakukan ini memang benar-benar murni dari apa yang aku ingin lakukan gitu. Dan aku rasa ini gejala modern yang menurutku kayak bikin kita di satu sistem yang kayaknya kita harus performance terus, tampil. How is your family by the way?
How was it like? Aku tumbuh di salah satu daerah namanya Kabupaten Baru, Mas. Oke. Ibuku guru SD. Oke. Berangkat dari honorer. Ayah PNS, dan memang lingkungannya ngajarin aku tuh buat kamu harus ubah masa depanmu sendiri lah dengan caramu. Ibu kerja full time ya? Iya, guru. Bapak? Sekarang udah terangkat baru banget. Oke. Ayah PNS. Dua-duanya full time kerja. Dua-duanya full time kerja. Saudara berapa banyak? Saudara, aku anak pertama dari 3. Oke. Sering ngurusin adik-adik? Sering. Oke. Jadi kejepit tuh generasinya. Diharapkan untuk selalu jadi panutan. Ya, dan itu ketika aku keliling, Mas, di setiap kampus, dan hampir beberapa kampus yang aku datengin dari Aceh sampai di Tidore, Ternate. Oke. Itu aku melihat tekanannya tuh kesana semua, dan ini diperburuk oleh satu, kita belum respon soal AI tadi, sosial media, dan akhirnya ngerasa future shock. Nah, pertanyaanku ke Mas Bagus, buat gak shock dan tidak terburu-buru dan tidak dikendalikan oleh algoritma itu apa langkahnya? No, the reason alasan saya nanya itu karena gak semua orang sebenarnya merasa harus achieve sesuatu senantiasa. Rian bukan refleksi dari semua orang. Setuju. Ya, it must be something from your childhood. Gitu. Saya merasa itu juga. Ada satu bagian di dalam masa kecil saya di mana saya merasa saya adalah jalan keluar bagi keluarga. Gitu loh. Saya merasa ada harapan yang begitu besar ditumpukan kepada saya. Gitu loh. Dan biasanya memang orang-orang seperti itu selalu merasa bersalah kalau dia nggak menghabiskan waktu untuk kerja. Overachieving seperti itu. Tapi itu bukan gambaran seluruh orang di dunia, di Indonesia gitu loh. Dan saya kalau boleh ngomong sebenarnya it's a blessing in disguise. It's a blessing in disguise. Tapi permasalahannya you will suffer a lot. You will suffer a lot. But that's fine. But that's fine. Justru yang saya mau lawan adalah bahwa ada narasi bahwa tujuan hidup buat anak-anak muda itu adalah untuk kebahagiaan, Mas. Kalau bisa dihitung mungkin dalam 24 jam saya paling bahagianya ketawa-tawa gitu ya. Paling cuma 10 menit, 15 menit sehari. Sisanya merengut gitu. No, it's not to be happy. You know, it's fine to be overachieving. It's fine. You know, to suffer is fine. I mean, look at how many jobs you create just by doing this, right? How many people benefit from this? It's a blessing. It's a responsibility. It's something to be proud of. Oh, yeah. Dan itu sangat ngebantu sih. Kayak kita bisa keluar sebenarnya dari perspektif-perspektif lain yang menurutku ya mungkin gak semua merasakan itu, tapi selalu ada. Nah, aku penasaran dari perjalanan Mas Bagus dari Taiwan, kemudian ke Prancis, ke Inggris, sampai akhirnya memutuskan kembali lagi ke Indonesia dan banyak bercerita sebenarnya tentang, kita balik lagi di awal, akar. Mencoba menjelaskan banyak hal, terutama kayak aku akhir-akhir ini agak stalk Mas Bagus sih ke Bandung, terus ada satu kulihat, ini menarik, ensiklopedia Sunda. Itu lagi sedang mengerjakan apa, Mas, terkait itu? Saya merasa bahwa demokrasi itu nggak berdiri dengan sendirinya. Bukan sistem yang jatuh dari langit dan lepas kita menjaganya atau tidak bisa jalan sendiri gitu ya. Kenyataannya nggak demikian. Demokrasi itu hanya sebagus sistem pendidikan yang mendukungnya. Kalau orang nggak tahu dari mana uang berasal, siapapun yang menjanjikan subsidi atau apapun yang gratis pasti akan populer. Maka demokrasi akan segera jatuh ke dalam apa yang disebut populisme. Ya kan? Maka harus ada respect akan ilmu pengetahuan yang bisa menyokong demokrasi itu. Supaya orang tahu duit itu artinya apa gitu kan. Nah untuk itu harus ada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas. Dan saya merasa nilai-nilai yang menjunjung tinggi intelektualitas itu tidak bisa dibuat-buat.
ya. Tidak bisa dibuat-buat hanya karena sekolah kita bilang Anda harus pintar. Atau pemerintah kita bilang harus pintar. Hasrat untuk menjadi yang paling intelek, yang paling pintar, itu lahir dari identitas. Dari pemahaman kita akan siapa diri kita sebenarnya. Budaya-budaya yang maju itu bertumpu kepada identitas dia. Bangsa seperti India atau Cina misalnya. Dia tuh selalu tahu bahwa leluhur dia itu adalah orang-orang yang paling menjunjung tinggi intelektualitas, kompetensi, ilmu pengetahuan. Dalam folklore Cina yang bahkan tidak bisa dihapus oleh cultural revolutions zaman Mao Zedong gitu ya. Itu selalu didepiksikan bahwa leluhur orang Cina itu yang umurnya 5.000 tahun itu adalah yang paling cemerlang. Cara dia milih mantu misalnya adalah yang paling scholarly gitu ya. Orang Yahudi misalnya yang punya representasi yang gak masuk akal di dalam pemenang Nobel gitu misalnya ya. Anda bisa suka atau tidak suka, tapi cara dia milih mantu misalnya itu lebih daripada orang kaya. Dia milih yang hafal Taurat. Orang India juga demikian gitu loh. Tapi saya merasa ada yang hilang dari Indonesia. Penghargaan kita akan nilai-nilai intelektualitas leluhur kita yang sebagian besar hilang karena adanya penjajahan selama ratusan tahun di situ. Membuat kita tidak sadar bahwa leluhur kita itu pernah menguasai setidaknya beberapa sektor ilmu pengetahuan. Tapi kita degradasi itu sebagai hal-hal mistis seperti itu ya. Kita bicara tentang Nyai Roro Kidul misalnya. Nyai Roro Kidul itu dianggap sebagai dongeng nenek tua, dia pakai baju hijau, udahlah itu logika yang mistis lah seperti itu ya. Tapi inti dari leluhur kita memaknai Nyai Roro Kidul itu bukan masalah dia mitos atau bukan, itu adalah personifikasi dari laut yang membuat orang tahu caranya memitigasi bencana. Karena cerita itu diturunkan turun-temurun lewat personified gods seperti itu Nyai Roro Kidul. Gini Mas ya. Pertama kali orang tahu bumi itu mekanismenya seperti apa. Itu enggak serta-merta tiba-tiba orang tahu bahwa volcano itu hasil dari gesekan dua lempeng tektonik misalnya ya. Dulu tuh orang memaknai bumi atau kulit bumi ya, itu seperti jeruk yang sedang mengering tuh. Jadi ketika jeruk makin mengering gitu ya, dia kehilangan massa. Dan dia nyemprot massa itu sebagai magma, makanya makin mengerut gitu ya. Orang tahu pertama kali ada kausalitas antara laut dengan gunung, itu dari Jogja. Wah anjir keren banget gitu. Wah ini si siapa tuh Lord Rangga gitu ya. Enggak, beneran. Karena orang-orang yang bawa gravimeter dari tahun 1960, kapal ekspedisi saintifik dari Amerika, Luciat dan Monsoon, itu tahu ketika dia ngambil sampel di daerah Laut Selatan, bahwa ada jalur tektonik antara Laut Selatan dengan Gunung Merapi. Orang Yogyakarta sudah memaknai itu dengan berkata bahwa ada hubungan antara Nyai Roro Kidul dengan penghuni Gunung Merapi. Kalau yang satu bergemuruh di laut, yang satu akan erupsi. Seperti itu. Kausalitas itulah yang kemudian memercikkan ide bagi para naturalis yang datang ke Nusantara bahwa sebenarnya dunia itu bukannya kulit jeruk yang mengering, tapi interaksi antar lempeng tektonik. Ini dibahas secara akademik bukan oleh orang kita, tapi oleh orang Glasgow University, teman saya Dr. Adam Bobet, dia bahas itu. This is not a child's play. This is serious stuff. Earth science began in Java. Wow. It's serious. It's not a myth. Tapi berapa banyak kita dengar narasi itu tuh? Nggak pernah. Mainstream. Kenapa? Karena science itu tidak netral. Science itu naratif driven. Jangan disangka science itu science atau mitos. Science is subjektif. Ya. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan Mas Rian. Kenapa saya sedang dengan teman-teman dari dosen-dosen di Unpad, Monash, ITB, Nottingham itu sedang buat ensiklopedia
epistemologi Sunda, namanya Ensiklopedia Ki Sunda, bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat. Itu kita, bukunya akan tebal nanti segini nih kira-kira. Wow. Gitu ya. Ribuan halaman. Ribuan halamannya. Kita akan mengemas epistemologi, cara pandang, kearifan, kebijakan Sunda. Dari alamnya, Tatar Sunda, alam, gunung, laut, sungai, manusianya, ilmunya, teknologi, budidaya, pangan, agamanya, spiritualitasnya, cara dia memaknai jurisprudence, hukum, ya, cara dia memahami geomansi atau geologi seperti itu kita akan sajikan di situ. Ya. Dan aku dengarnya bangga banget, Mas. You should. Ya. Ya. Sangat bangga, dan ini aku mengalami juga sebenarnya karena di kampungku tuh Kabupaten Baru, Desa Lompok Tengah, mungkin sekitar 15 menit, lahir seorang perempuan namanya I Retna Kencana Coli Puji Arum Pancana Toa. Okay. Aku gak sengaja diceritakan sama kakek sebenarnya. Pas kecil, ini siapa sih nih cewek? Ketika aku telusuri, merinding. Yeah. Karena beliau yang ngebantu seorang misionaris dari Belanda buat mengumpulkan, menerjemahkan sebuah mahakarya epos dari, ya yang kita tahu Sura Ilaga Ligo gitu. Sura Ilaga Ligo. Dan diakui oleh UNESCO juga panjangnya 300.000 baris gitu, ngalahin Odyssey Yunani. Dan di situ kayak aku ngerasa dari tempat kecil gue aja gitu bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin dalam diamnya, dalam jangan-jangan juga kita nggak tahu bagaimana konteks di sana, tapi dia berhasil gitu, bikin akhirnya generasi sampai sekarang tuh tetap bangga gitu. Nah dari situ kayak aku merasa akhirnya kayak setelah aku juga pelajari kayak ini kenapa sih generasi muda hari ini efeknya kita kayak nggak terlalu kembali lagi membaca itu dan tidak terlalu melihat lagi bahwa oh ini sesuatu yang besar. Kayak cerita Ilaga Ligo kan itu banyak memang versinya di abad ada yang bilang 8, 9, ada 15. Tapi di situ kayak dijelaskan bahwa udah kontrak sosial. Terus keseimbangan harmonisasi antara manusia, alam dan spiritual. Kemudian baru di 2019 aku baca bukunya Rossi Braidotti dari Belanda, The Post-Human Knowledge. Dia baru bilang bahwa kita harus harmonis lah antara manusia, karena nggak bisa lagi manusia jadi titik sentral gitu. Dan dia ada fenomena juga yang nyambung dengan Mas Bagus. Dia bilang epochal amnesia. Jadi lupa kolektif terhadap sebuah zaman. Nah, kira-kira apa penyebabnya sehingga kita bisa lupa kolektif semacam itu, Mas? Well, we're subject of colonialism. That's number one. Ya, jadi untuk cari dokumen itu sendiri sulit gitu loh. Jadi kalau mau tahu tentang Laga Ligo itu juga harus ke Belanda. Gitu. Itu permasalahan praktis nomor satu ya. Jadi kita, tapi kan nggak bisa terus-terus menyalahkan masa lampau ya Mas ya. Saya coba mau cerita sedikit tentang relevansi. Maksudnya, saya takutnya banyak orang yang cuma merasa oh itulah 1,5 kali lipat dari Mahabharata. So what? It's just a myth. Okay, it's just a myth. What are you going to do about it? Nothing. Okay. Gini Mas ya, perkembangan filosofi di dunia Barat itu selalu bergumul dengan pertanyaan, what is a man? What is the nature of man? What is its ontology? What is its epistemology? What is the purpose of life? Ya, dan dunia filosofi itu dibagi menjadi 3 nih, secara garis besar ya. Premodernitas, modernity, postmodernity. Orang yang belajar filosofi itu tahu itu. Dan dia selalu bergumul dengan the nature of man. Di zaman premodernitas, the nature of man itu adalah orang yang berdosa. Karena dia turunan dari Adam dan Hawa. Karena di Barat itu adalah agama-agama monoteistik kan. Gitu. Jadi nature of man itu adalah makhluk yang berdosa. Epistemologi dia apa? Kitab suci. Dia tahu kebenaran dari baca kitab suci. Gitu. Tujuan hidupnya apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, itu sangat mempengaruhi cara hidup kepemerintahan pada zaman premodernitas. Di zaman modernitas,
orang bukan lagi orang yang berdosa, tapi kaset kosong, ya, kaset kosong yang lahir bisa di social engineering kan, begitu. Nah itu babak modernitas di mana kitab suci digantikan oleh ilmu pengetahuan, Immanuel Kant dan kawan-kawan. Nature of Man itu masih Nature of Man adalah kaset kosong atau disebut tabula rasa dia bilang. Ya. Bukan yang joget-joget itu ya, tabula itu ya. Tabula rasa itu kaset kosong. Tabula gitu. balik. Ya boleh-boleh ya. Nah, sistem kepemerintahan, epistemologi pada zaman itu tuh sangat-sangat berbeda. Itu zaman Renaissance tuh, gitu ya. Nah, postmodernis ini filosofi barat disingkat jadi 5 menit. Postmodernis itu menganggap manusia itu sebagai objek kolektif. Nggak penting lagi kamu lahir sebagai kaset kosong atau enggak. Yang penting adalah identitas grup kamu. Kamu warga keturunan, atau kamu kaum gay, atau kamu orang kulit hitam atau kulit putih. Yang penting adalah group identity. Kesamaan dari ketiga zaman ini adalah senternya adalah manusia itu sendiri. Human exceptionalism. Gitu ya. Bahwa manusia itu adalah master of the universe. Lepas dia orang berdosa, kaset kosong maupun produk dari grup kolektif. Tapi intisari dari filosofi itu adalah manusia adalah makhluk yang spesial. Alam itu ada untuk dieksploitasi. Oke? Nah itulah yang membuat singkat cerita pergerakan-pergerakan yang kita kenali sebagai ekstraktif ekonomi. Gitu loh. Itulah secara filosofis yang menjustifikasi kenapa kita harus terus-menerus perkosa tanah, gitu loh. Nah, Cholik Puji, Ila Galigo itu menawarkan sebuah filosofi baru. Bahwa manusia itu bukannya makhluk berdosa, grup identity, kaset kosong. Manusia itu adalah mikrokosmos dari alam itu sendiri. Dijadikan untuk menjaga keseimbangan. Dia lahir dari pernikahan antara dunia bawah laut dengan dunia di atas laut. Mitos atau bukan tuh? Tentu aja mitos, poinnya bukan di situ. Poinnya adalah filosofi baru. Yang turunannya adalah cara kita memaknai bumi. Gitu loh. Cara kita merumuskan etik lingkungan. Seperti itu. Dan dunia sedang mencari itu karena sekarang kita punya masalah eksistensial namanya climate change. Kita hidup di zaman antroposen. Ya. Pertanyaannya secara filosofis adalah apakah alam, benda mati, binatang, tanaman itu punya hak atau tidak? Kita punya landasan filosofis itu dan leluhur kita sudah tahu, setidaknya leluhur kita di Sulawesi. Itu harusnya menjadi sesuatu yang kita tawarkan kepada dunia tentang bagaimana caranya mengajari orang memanggil alam semesta itu ibu. Seperti itu, feminin. Ya, tapi kita degradasi itu sebagai hanya semacam dongeng nenek moyang. It's a new philosophy. It's the answer to the climate crisis. Tapi karena kita selalu di otak kita terpatri sebagai objek kolonial, kita menganggap itu yang hal yang sangat mulia itu dikebelakangkan sehingga orang-orang Barat kemudian setelah mengotori dunia ini datang kembali mengajari kita bagaimana caranya memaknai alam semesta. Seakan-akan dia jagoannya. Gitu. Dia yang dinarasikan sebagai bangsa yang mengajari orang Indonesia bagaimana caranya menyelamatkan bumi. Leluhur kita sudah tahu. Narasi itu sangat penting, Mas. Orang digerakkan bukan karena jurnal paper. Bukan karena persamaan matematik. Orang digerakkan karena narasi. And we have the greatest narrative in the world. But we forget about that. So that's why La Galigo itu sangat penting. Karena di dalamnya ada kosmologi, ada environmental ethics. Dan yang paling penting juga ada proto-representative democracy. Orang tahu representative demokrasi dari mana sih? Bahwa harus ada dewan, harus ada parlemen, harus ada eksekutif. Orang taunya dari zaman Renaissance kan, abad keberapa itu? 17, Montesquieu dan segala macam. La Galigo abad keberapa? 9. Ratusan tahun sebelum itu. Dan dia udah tahu bahwa raja itu gak berkuasa penuh. Harus dipilih oleh dewan. Dia udah tahu itu. Gender itu bukan cuma 2, ada 5. Ada laki-laki, perempuan, laki-laki yang seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, dan ada biku
di situ ya. Netral gender. Sekarang kita masih bergumul dengan LGBTQ+, segala macam. Lalu diajari bagaimana caranya kita menghargai feminin, menghargai LGBTQ. Kita udah tahu. Leluhur kita udah tahu. Dia sedang mencari bentuk di sana. Kenapa? Karena monotheistic religion ala barat itu selalu menganggap manusia eksepsional. Ya. Kita enggak. Aku ya harus mengucapkan ini sih Mas, bahwa aku bangga gitu bisa ngobrol dan kenal dengan Mas Bagus, dengan apa yang Mas Bagus perjuangkan sampai hari ini gitu, dan bikin kayak dari Lagaligo, meskipun Mas Bagus aku track juga lahir di maksudnya di Jakarta. Terus kemudian berusaha untuk ke Ternate, berusaha untuk cari jejak demi setapak, ngobrol dengan profesor yang betul-betul mengerti itu, lalu memberikan dia tempat untuk bercerita, tempat untuk bernarasi, yang hari ini didominasi oleh informasi-informasi yang akhirnya bikin narasi-narasi yang harusnya bikin kita bangga, kita udah gak punya lagi. Jangan-jangan kemampuan untuk kesana, karena kita udah disuntik informasi-informasi yang jangan-jangan gak begitu kita harus makan gitu. Nah, bagaimana akhirnya aku lebih pengen ke praktisnya, kayak ngedorong anak muda hari ini tuh lebih mau ngomongin itu, lebih mau narasiin soal itu, karena itu sulit. Well, banyak orang bilang gini, ngapain sih ngomong sama akademisi bahasanya sulit-sulit, mendingan bahasanya dibodoh-bodohin gitu, dilawak. Jangan sih, anak muda nggak dengar. No, I don't believe that. I don't believe that. Setuju. Saya nggak harus membodohi bahasa saya. Saya tidak harus menjederhanakan konten-konten saya. Ada kehausan, Mas, akan yang kompeten. Muak kita sama kebodohan yang dipertontonkan. Saya kasih contoh ya Mas, saya ada beberapa yang saya mau dekonstruksi gitu ya. Pemahaman-pemahaman seperti bahwa anak muda itu hanya tertarik pada konten-konten yang gak serius, bercanda. Itu bukan anak muda, anak kecil. Beda, anak kecil sama anak muda itu beda. Nah ini banyak disalahartikan, seakan-akan semua yang umurnya di bawah 40 tahun itu anak muda. Bukan, kebanyakan anak kecil. Anak muda itu bisa berpikir, anak muda itu tangannya kotor, hatinya bersih, berani kawin lari, berani ambil resiko. Anak muda itu hidup seakan-akan ada Tuhan. Gak bicara ada Tuhan, tapi hidup seakan-akan ada Tuhan. Anak kecil itu cuma mau hal yang sederhana. Dia gak bisa menyelesaikan sesuatu kalau gak diarbitrase sama orang tua. Anak kecil gak tahu bedanya hitam sama putih. Dia gak bisa berpikir abu-abu, Mas. Anak kecil itu berpikir biner. Nah itu anak kecil. Saya nggak percaya anak muda nggak suka sama konten-konten yang kompleks. Ada kata-kata seperti ini nih. Kalau orang, menurut saya ini racun postkolonial. Ya, kata-kata seperti, kalau Anda tidak bisa bicara dengan sederhana, artinya Anda tidak pintar. It sounds amazing. Berarti setiap kali kita dengar sebuah konten, kemudian kita nggak ngerti, berarti yang bikin konten nggak pintar, gitu. Nah, enak kan? Itu bukan kerendahan hati tuh Mas, itu moral arrogance. Dan yang ngomong itu salah satunya adalah Leonardo da Vinci, Einstein. Einstein ngomong bahwa the greatest elegance is simplicity. Itu bukan dalam konteks bahasanya harus bodoh, bukan loh. Dia itu membuat teori baru namanya Field's equation, ya, di mana orang bisa memaknai gravitasi dengan cara yang baru. Tapi konteks sederhana yang dia sampaikan itu adalah persamaan yang bisa mengkarakterisasi fenomena alam yang sebegitu rumitnya secara sederhana dalam konteks. Tidak ada koefisien-koefisien yang ad hoc dan harus dikalibrasi terus-terusan. Bukan berarti persamaan Einstein itu sederhana. Yang ngomong Einstein bilang yang sederhana, yang benar. Lu ngerti nggak Einstein ngomong apa? Nggak ngerti gitu loh. Yang dikutip perkataan dia doang gitu. Bahwa yang pintar itu yang sederhana. Gini Mas ya. Sederhana itu direct translation-nya itu simple bahasa Inggris. Tapi sederhana itu denotatif di dalam bahasa Indonesia. Kalau saya dibilang Mas Bagus sederhana ya, bangga kan, seneng kan. Karena itu hal yang mulia gitu kan. Tapi orang yang berbahasakan Inggris dibilang he's just a simple man.
Itu hinaan loh mas. Nobody wants to be called a simple person. Orang dibilang he's just a simpleton gitu ya. Itu hinaan loh mas. Nobody wants to be called a simpleton. Itu hinaan, artinya lu bodoh. Nggak ada yang perlu dibanggakan dengan pikiran yang sederhana. There is nothing to be proud of. People die if you think simply. Ya, muak kita sama orang yang bermaskerade, bertopengkan kesederhanaan untuk menutupi kearogansian moralnya. Seakan-akan dia mau bilang, pikiran saya sederhana tapi hati saya baik. Gitu ya. Dia nggak peduli tuh bangun bangunan jatuh orang mati. Dia nggak peduli seperti itu. No, simplicity itu sifat seperti bayi. Dan sifat seperti bayi itu membunuh. Tujuan adanya sekolah itu untuk beranjak dari pikiran yang sederhana menuju pikiran yang complicated, lalu kemudian ke pikiran yang kompleks. Kalau pikiran sederhana itu adalah elegance yang harus dituju, kita tutup aja universitas. Kalau bahasa yang sederhana itu jadi acuan, tutup aja kuliah bahasa. You have to mature. Seperti itu. Dan banyak sekali perkataan-perkataan yang menurut saya remnant kolonial. Kenapa tau nggak? Karena beratus-ratus tahun kita dipaksa untuk berpikir bahwa yang berpikiran kompleks itu adalah pejabat kolonial. Takdir pribumi adalah berpikir secara sederhana. Bahkan tidak berpikir sama sekali. Bekerja. Teori itu nggak penting. Yang penting kerja. Itu takdir pribumi. Maka baik. Berpikir, berteori itu adalah kerjaan pejabat kolonial, maka jahat. Makanya orang bilang begini, saya mah hanya orang bodoh. Saya hanya orang bodoh. Anak muda dipaksa untuk berpikir begitu. Kalau saya bilang saya pintar, kamu arogan. Jadi kenapa? Saya bilangnya, saya hanya orang bodoh. Ini mas ya, nggak ada orang di luar negeri, di negara yang maju, yang bangga disebut saya orang bodoh. Gitu. Nggak ada tuh. Nggak ada yang buka pidato dia bilang, I'm just a stupid man. Gitu ya. Ada orang Jerman gitu misalnya, atau orang Turki, nggak harus orang-orang Eropa gitu ya. Dia buka pidato, dia bilang, well, I'm just a stupid person. Disuruh turun tuh langsung. Turun. Kalau stupid jangan ngomong. Ya kan? Kalau kita di sini bangga. Gitu. Well, I'm just a stupid person. Saya hanya orang bodoh. Gitu. Kalau bisa diterusin, dia mau bilang begini sebenarnya. Saya hanya orang bodoh. Tapi baik gak kayak lu. Kan begitu maksudnya kan? Iya. Gitu tuh. Cuma di kepala kita itu terpatri bahwa kebodohan itu adalah kepolosan. Sifat seperti bayi, kemuliaan, elegance. Itu yang harus dikonstruksi itu di anak muda. Dan kita nggak bisa sajikan, back to your question, konten-konten yang mengagungkan kesederhanaan. Siapa yang mengisi ruang politik kita? Pelawak, penyanyi, joget-joget. You think democracy can stand like that? No. No, it kills you. Incompetence kills more than evil. Itu kalimat favorit sih sebenarnya. It is. Dan 100% setuju banget. Karena aku merasa bangsa akhirnya negara kita terbentuk oleh bukan anak kecil, tapi oleh pemikiran oleh anak muda, bukan anak kecil. Bukan anak kecil. Yeah. It's a very big difference. Aku menelusuri 17 tahun Muhammad Yamin dari Sawalunto. Yeah. Dia menulis puisi Tanah Air, menceritakan bagaimana Sumatera Barat keindahannya. Yeah. Sampai kemudian beberapa karangannya, puisinya itu ngebentuk satu ikatan dalam ikrar pemuda. Yes. Dan begitu kuat secara narasi. Yeah. Belasan tahun umurnya. Dan harusnya saya harus bilang juga bahwa pemuda itu nggak bisa dilihat dari umurnya gitu, tapi dari pemikiran dan pengabdian, jangan-jangan juga pembuktiannya. Yes. Dan jujur sampai hari ini aku ngelihat Mas Bagus bahwa generasi muda hanya dilihat semacam apa ya? Jangan-jangan alat. Aku ngelihatnya anak muda sama dengan growth ekonomi gitu. Aku oke, paham. Ingin akhirnya mencoba bahwa enggak, anak muda tuh harus dilihat bukan dari to achieve-nya aja, tapi to be-nya. Nah, pertanyaanku, gimana kita ngebangun, anggaplah
aku berusaha sih sebenarnya kayak kita punya karakter yang balik lagi ke sana mikir bahwa dari pemikiran terus kayak kita berusaha memberikan sumbangsi kepada masyarakat dan segala macam. Nah, Iya. Orang gimana, Mas? kalau biasanya di media-media bilang anak muda adalah motor, berikan padaku berapa 10 anak muda. Anak muda itu di Indonesia itu bukan yang sering didepeksikan di dalam media, yang jalan-jalannya di SCBD minumnya latte gitu, atau matcha sekarang 70.000 gitu. Anak muda Indonesia tuh nggak kayak begitu, Mas. Anak muda Indonesia tuh menderita di Biro Pusat Statistik sebagian besar blue collar workers. Nggak nothing against blue collar workers ya, tapi maksudnya dalam konteks dia menderita dan tidak cukup kebutuhan sehari-harinya. Anak muda kita itu menderita sebagian besar, bukan yang jet set gitu ya. Dan ketika anak muda didepeksikan sebagai bagian dari bonus demografi growth, maksudnya kan seperti itu kan, itu implisit di dalamnya sebuah pemahaman seakan-akan nggak diapain pun anak muda itu akan menjadi ratu adil bagi Indonesia. Kalau anak muda itu beranjak dewasa, tidak mendapatkan pekerjaan, dari bonus demografi, dia berbalik jadi bencana demokrasi. Bahkan bukan demografi, demokrasi. Itu sangat cepat tuh, Mas. Gak ada yang lebih berbahaya dari kestabilan bangsa daripada orang berpendidikan yang tidak punya pekerjaan. Unemployed educated people is the most dangerous to democracy. Gitu. Nah, permasalahannya sekarang masalah unemployment itu sangat dominan ada di mana-mana, di media-media. Orang sekarang ramai ngantri kemana-mana, dia nggak dapat kerjaan. Gitu. Kenapa? Karena ada disconnect antara institusi perguruan tinggi dan kualitas lulusannya dengan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Nah, anak-anak muda kita ini sekarang it's a ticking bomb. It's a ticking bomb. It's not going to be the motor for growth seperti yang Mas bilang. Kalau kita tidak betul-betul hati-hati, kita tidak tanamkan kepada mereka tentang apa makna pendidikan sebenarnya, itu akan jadi bahaya sama sekali. Dan seperti itu. Ini sedang terjadi sih, Mas. Ketakutan itu entah teman-teman juga yang menonton sudah merasakan itu. Kita baca berita depresi, bullying, sampai angka kematiannya juga makin tinggi. Dan itu kayak bikin aku kayak, wah, benar-benar akan jadi bencana kalau nggak segera diintervensi. Iya. Dan aku melihat akarnya sebenarnya ya memang ada salah satunya di gadget kita sih, Mas. Yang salah satunya ya meskipun di satu sisi aku memanfaatkan betul potensi gadget, sosial media, tapi di satu sisi akhirnya bikin banyak kegelisahan dan kecemasan baru. Iya. Kita bicara perundungan gitu ya, yang difasilitasi oleh gadget yang membuat perundungan itu jadi lebih begitu efektif begitu ya. Waktu saya kuliah dulu di Pelonco, Mas, dibotakin tuh dulu. Di ITB. Sekarang udah nggak boleh, udah dia dewasa secara moral, setidaknya lebih daripada dulu. Kita ini punya budaya feodal nomor 1. Akarnya. Gadget dan sosial media itu satu hal yang lain ya. Menurut saya itu katalis tuh dari feodalisme itu untuk rampan bisa sampai bunuh orang. Tapi kita ini budaya feodal. Dan yang disebut oleh orang Indonesia sebagai academic ladder seperti asisten profesor, associate profesor, full profesor, itu sebenarnya tuh brigjen, majen, jenderal gitu sebenarnya. Jadi ada hierarki di situ. Dan di universitas pun demikian. Makanya ada yang disebut hazing. Hazing itu artinya pelonco, gitu ya. Hazing itu adalah karakter dari dunia militer. Maksudnya gini loh, bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali ya, Mas. Gunanya banyak sebenarnya perpeloncoan itu. Jangan disalahartikan. Orang itu makin dekat sama orang lain secara mental dan makin percaya kalau dia disiksa bareng-bareng. Sebenarnya. Gitu ya, makanya di dalam dunia militer itu dibutuhkan semacam
a pressure cooker gitu ya, di mana orang tuh disiksa rame-rame, suruh baris rame-rame, karena akan ada timbul rasa yang disebut camaraderie, rasa persaudaraan itu timbul kalau dia disiksa bareng-bareng, gitu ya. Makanya kalau Mas Bro mau dekat sama pacar misalnya, mau sampai ada ikatan yang kuat, itu bukan waktu dia nonton bioskop sebenarnya, tapi waktu kehujanan bareng-bareng, ya, lagi nyasar bareng-bareng di hutan. Itu dekat tuh Mas orang. Ya, poinnya dapat ya. Kenapa di dunia militer itu dibutuhkan? Karena pada waktu ada keadaan krisis, ada granat misalnya, orang tuh masih gue mau mati, gue lompat di atasnya. Kayak film Captain America tuh. Dia mau mati itu. Dia nggak pikir 2 kali tuh Mas. Kenapa? Karena bagi dia teman dia tuh satu pelaton itu tuh teman dia. Nah, rasa kesetia kawanan itu khas militer, dibentuk oleh perpeloncoan, hazing. Ya, nah itu nggak boleh ada di dunia pendidikan, itu nggak boleh ada di universitas karena tujuannya bukan buat perang mahasiswa itu, tujuannya untuk berpikir interdisipliner, individual bahkan gitu, liar, bukan kesetiaan dalam harfiah gitu ya. Nah ini nggak bisa lepas di kepala kita. Kemudian masuk sosial media, gitu, yang membuat budaya feodal ini betul-betul terkatalisis tuh Mas. Nah, akses ke AI, gadget, tanpa dipersiapkan dulu sebelumnya anak muda yang mengkonsumsinya tentang bagaimana caranya berpikir, membuatnya sangat vulnerable. Dan we need to do something about it. Setuju. Dan situasinya tadi kayak aku cerita kayak benar-benar ada future shock, kayak dalam satu rentan waktu sosial media boom, AI boom, sampai kemudian dari segi regulasi, kesiapan mental yang secara aku alami juga itu bikin kita tertekan. Dan aku pengen ngecoba gimana peran sekolah tadi Mas. Betul-betul bisa benar-benar menjawab akhirnya semua keresahan tadi dan menyiapkan generasi yang lebih siap, lebih tahan banting. Apa yang mesti dilakukan gitu, terutama di sekolah? Klasik Mas ya. Semua permasalahan jawabannya adalah pendidikan. Ya. Saya berikan potretnya ya. Guru SD kita itu kualitasnya masih perlu dipertanyakan. Tentu yang bukan di Jakarta. Tapi secara statistik, ini bahkan penelitian oleh Kemdikti sendiri, papernya bisa dicari gitu ya. Bahwa banyak guru-guru di Indonesia yang ketika ditanyakan tentang formula segitiga Pitagoras, salah jawabnya Mas. Tentu banyak yang benar ya, tapi kualitas guru SD gitu, salah jawab teori Pitagoras. Mas Bro tahu Pitagoras? Ya kan, bahwa panjang kemiringan segitiga itu sekian gitu. Salah Mas. Jadi kualitas guru-guru SD kita di sekolah itu banyak yang bahkan tidak setara mahasiswa SMP. Tuh. Lalu kita tumpukan kepadanya tanggung jawab untuk membuat perubahan bagi bangsa dengan mempersiapkan generasi baru. Guru kita menderita, dosen kita menderita. Ya. Permasalahannya begini. Kita tuh banyak distraksi Mas ya. Seorang guru yang cerdas, yang bisa betul-betul membawa perubahan, itu cuma butuh pikiran, suara, sama papan tulis. Sebenarnya. Dia nggak terlalu butuh touchscreen. Dia nggak butuh Chromebook. Ya. Seperti itu. Tapi mental kita karena begini Mas, kita itu selalu bingung antara improvisasi dengan progres. Ya. Kenapa? Karena kita benci teori. Yang penting kerja. Yang penting kelihatan barangnya. Dibelilah Chromebook, laptop, apa segala macam. Dilemparin lah itu ke dosen-dosen yang kagak bisa nyelesain masalah segitiga. Itu poinnya. Karena kita merasa kekayaan bangsa itu bukan di kualitas guru, tapi di hasil bumi. Kekayaan bangsa adalah orangnya, guru-gurunya itu perlu di-upskill, perlu dibangun kualitasnya, perlu digaji cukup supaya ada insentif untuk orang bermimpi, saya dewasa mau jadi guru. Guru itu momok sebagai tujuan karir. Dia nggak bisa hidup
Seperti itu. Lalu jawaban dari segala masalah kita adalah pendidikan. Emangnya di dalam pendidikan siapa yang ngajar? Gedung aja gitu? Nggak akan ada yang ngajar gitu. Nah itu sebelum kita mengalihkan seluruh jawaban akan permasalahan kita kepada pendidikan, tingkatkan dulu kualitas guru. Tuh. Kualitas guru dan kualitas bangunan untuk ngajar juga sih sebenarnya Mas, karena aku beberapa bulan terakhir bikin satu sebenarnya gerakan kolektif gitu, namanya benerin 1000 sekolah. Good. Jadi kita menganggap nggak bisa nih guru ngajar kalau kursinya rapuh, kalau papan tulisnya bolong-bolong, dan nggak semua bisa dijangkau oleh pemerintah. Dan ini sekolah negeri. Kita udah ada di yang udah selesai kita bantu ada di 2 pulau, Sulawesi dan Bali, di Buleleng. Dan di situ aku merasa betul kualitas dan juga bagaimana kita memanusiakan guru sih Mas. Karena ibuku sering banget curhat soal bagaimana kondisi muridnya. Dalam kelas tuh 8 orang dan semua senyum kalau ibu saya tuh ngajar. Di situ bikin aku kayak, oh jangan-jangan alasan ini yang bikin guru bertahan gitu, karena senyum anak-anaknya. Tapi kondisi murid-muridnya gak pakai sepatu, penyakit kulit, dan aku melihat kita beneran di jalur ngeberesin masalah-masalah kita gak sih secara struktural gitu, kayak ngelihat situasi hari ini. Dan aku pengen nanya, langkah untuk satu tadi, apakah kita udah di jalan yang tepat dengan mungkin situasi sekarang Mas, dan adakah cara untuk mengintervensi itu agar mungkin bisa mengejar ketertinggalan? Dalam konteks pendidikan belum berada di jalan yang tepat. Dalam konteks pendidikan terutama karena kita meromantisasi penderitaan guru sebagai hal yang mulia gitu. Jadi penderitaan mereka di kampung-kampung itu hal yang diromantisasi. Memang guru seharusnya menderita gitu. No, guru harusnya sejahtera, kaya bahkan gitu ya, dihargai baik dari pasar maupun dari pemerintah. Lepas dari kita memaknai pendidikan itu hal yang primer, tersier, sekunder, itu hal yang berbeda gitu ya. Stop meromantisasi penderitaan guru. Itu nomor 1. Dan nomor 2, memang tidak semua jawaban itu datang dari pemerintah. Setuju. Kan Mas Bro mendemonstrasikan itu kan, pergi ke Buleleng, membangun pendidikan dengan biaya kolektif sendiri atau cari sponsor. Tapi apapun itu bukan lewat bantuan tangan dari penguasa kan. Pendidikan itu bukan hal yang terjadi hasil dari magic regulasi gitu Mas ya. Ya we cannot regulate away our problems. Ya, kita nggak bisa bikin regulasi selesai gitu. Ada problem yang memang harus dikerjakan oleh masyarakatnya. Tanggung jawab individual itulah yang kurang mendapatkan sorotan. Seakan-akan seluruh jawaban akan pendidikan kita itu ada di tangan magic of regulation ya. Keajaiban regulasi gitu ya. Nggak ada malaikat yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah pendidikan. It's you, individual, Rian Fahardi. Makin banyak orang seperti Mas Bro, masalah Indonesia akan makin cepat selesai. Seperti itu. Jalan, pertanyaannya tadi, jalan kita adalah jalan yang menuju ke arah yang tepat atau enggak? Enggak. Kenapa jalan kita itu adalah jalan yang menantikan keajaiban regulasi? Pemerintahan yang baru, menteri yang lebih hebat. No, it's not that. Pemerintah itu bukan jalan keluar dari masalah. Di dalam beberapa hal, bahkan di dalam banyak hal, justru masalahnya adalah regulasi. Kalau saya melihat mikrofon ini atau obat atau teori-teori yang membuat perbedaan, telepon, listrik, berapa banyak dari produk-produk tersebut yang betul-betul mengubah hidup manusia datang dari regulasi? Nggak ada. Hampir tidak ada. Ada beberapa. Gitu. Tapi sebagian besar itu datang karena individual pursuing personal interest. Individual pursuing kemuliaan gitu ya.
Apa yang memotivasi Mas Rian pergi ke Buleleng? Apapun itu adalah personal interest. Ya. Tapi personal interest Anda adalah kemuliaan, bukan glory secara finansial mungkin. Itulah yang mengubah hidup orang, bukan regulasi. Dan unless and until masyarakat kita bisa berpikir seperti itu dan mulai mengadopsi tanggung jawab individual untuk betul-betul pergi ke daerah-daerah dan mulai mengajar untuk buka kamera. Makanya saya selalu buka kamera. Berapa banyak sih dosen di TikTok, Mas? Nggak ada. Hampir nggak ada. Makanya saya buka kamera, lihat TikTok nih, papan tulis, ada papan tulis, buka TikTok ngajar. Ngajar apa? Apapun itu. Saya ngajar mekanika fluida di TikTok, di YouTube. Itu sama persis dengan apa yang ditawarkan di universitas 100 besar dunia, tuh, Mas. Sama persis materinya. Bahasanya bahasa Indonesia. Responsibility to teach. Banyak orang menyangka gini, Mas, masalahnya. Kalau boleh ngelantur sedikit, ya. Orang itu bingung apa yang disebut hak. Oke. Ya, hak. Makanya dia bergantung kepada keajaiban regulasi. Ya, konteksnya begitu loh. Kita berhak akan pendidikan. Makanya kita protes Mendorong. kalau nggak diberikan pendidikan yang mumpuni. Hak. Itu resiprokal dengan kewajiban. Selalu. Saya punya hak untuk hidup. Berarti ada yang punya kewajiban untuk tidak membunuh saya. Oke? Kalau orang tidak punya kewajiban untuk tidak membunuh sesamanya, dari mana saya punya hak untuk hidup? Saya punya hak untuk berbicara. Maka ada orang lain yang punya kewajiban untuk tidak mukul muka saya, apapun yang saya katakan. Ketika kita bicara tentang hak akan komoditas, itu mulai masuk ke domain yang lain tuh, Mas. Saya punya hak tiba-tiba untuk makan. Berarti ada orang yang punya kewajiban untuk bikin makanan. Saya punya hak akan pendidikan. Berarti apa? Ada orang yang punya kewajiban untuk menyediakan pendidikan. Jadi ketika kita bicara mereka yang di daerah-daerah pelosok itu punya hak akan pendidikan, itu sama juga nunjuk diri sendiri. Berarti Anda yang lagi ngomong punya kewajiban untuk menyediakan atau menyelenggarakan pendidikan. Why don't you open your cell phone? Start talking. Tapi kita selalu meng-outsource tuh kewajiban tuh, Mas, kepada pemerintah. Pemerintah itu siapa? Mungkin lahirnya di rumah sakit yang sama kita. Maybe you. Mungkin Mas Bro jadi menteri satu hari nanti. Siapa tahu? So who's the government? No, you. So Kita di akhir cerita, Mas Bagus, dan Rian belajar banyak sampai mencatat banyak juga. Coba ngikat semua itu, dan aku ingin bukan kesimpulan, jangan-jangan yang kita butuhin, tapi dorongan. Satu pesan mungkin aku ingin dengar dari Mas Bagus untuk setidaknya di akhir tahun kita ngebuka lembaran baru, apa yang harus ditulis gitu. Stop lying. The country will change. Katakan ya kalau iya, tidak kalau tidak. Dunia akan berubah. Oh, simpel amat gitu. Gimana nggak ngebohong? Kita berbohong senantiasa, Mas. Kita mau bicara tentang Indonesia dipercaya masuk ke dalam global economy, G20, bahkan G7 seperti itu. Itu sangat bergantung kepada foreign direct investment. Kita bicara tentang apapun sangat berpengaruh di dalamnya kepercayaan dunia asing. Kepercayaan itu timbul bukan serta-merta dari privilege atau keajaiban regulasi. Kepercayaan itu timbul secara organik dari institusi yang bisa dipercaya, institusi yang hari ini bilang A, besok juga bilang A. Dan institusi itu lahir dari individu dan kultur yang tidak berbohong. Tapi kita berbohong senantiasa, makanya kita mendapatkan pemimpin yang tidak akuntabel seperti itu. Saya merasa bahwa kejujuran, ucapan, ungkapan, omongan itu punya makna yang negatif dan makin hari makin negatif, Mas. Kalau saya bicara
apa yang ada di benak Mas Rian ketika saya ucapkan kata omong. Kalau nggak kosong pasti omong lagi, omong kosong. Kalau saya bicara apa di pikiran Mas Rian kalau saya bilang ujaran? Kebencian. Jadi kata ucapan, ujaran, omongan itu selalu negatif. Padahal leluhur kita, balik lagi ke Chronicles, itu nggak memaknai ucapan itu sebagai hal yang negatif, Mas. Ucapan itu harga diri di dalam bahasa Jawa. Ajining giri, soko, lati. Dalam bahasa Sunda pun begitu. Kalau nggak salah hade goreng kubasa. Di Bugis ada juga. Di Bugis apa? Taro ada, taro gau. Iya. Artinya perkataan harus selaras dengan perbuatan. Yes. Dalam perjalanan saya ke Ternate, ke Jawa, ke Sunda, ke daerah-daerah lain, ke Lombok, ke Mataram, ke segala macam. Ada satu benang merah dari begitu banyaknya kebudayaan Indonesia yang makin hari makin mengerucut. Pengagungan kejujuran. Itulah karakter budaya-budaya Indonesia sebenarnya. Tapi sekarang kalau kita bicara kata omong atau kata ujaran itu selalu maknanya negatif. Itu ada yang salah tuh berarti itu. Berarti kita terlalu banyak berbohong. Begitu. Kenapa? Karena berbahasa kita nggak terlalu bagus. Dan bahasa yang ambigu itu dipertontonkan. Bahasa yang sederhana itu diagungkan. Orang ngomong hal yang kompleks tapi akurat dibilang arogan. Orang yang ngomong dengan bahasa sederhana tapi ambigu dibilang kemuliaan. Kapan kita bertemu? Sesok. Oh sederhana ya. Besok ditungguin. Gak datang dia. Nggak, maksud saya sesok itu minggu depan. Ya, begitu. Kalau Anda ngomong dengan bahasa-bahasa yang spesifik gitu ya. Seperti bahasa Turki atau bahasa Jerman. Untuk berbohong sangat sulit, Mas. Karena Anda harus berbohong bukan hanya dalam konteks berbohongnya itu sendiri. Tapi siapa yang ngomong, gendernya laki atau perempuan, aktif atau pasif, jam berapa. Itu semua harus dirancang untuk bilang satu kebohongan. Di dalam bahasa Indonesia berbohong gampang. Makanya orang ketika ditanya, kenapa kamu berbohong? Dia akan bilang, maksud saya bukan begitu. Bahasanya aja nggak jelas. Dan kalau masyarakat selalu hanya cinta kepada bahasa yang sederhana, dia membuatnya rapuh untuk dibohongi. So when we talk about foreign direct investment, kepercayaan publik akan Indonesia, penegakan hukum, hal-hal yang megah luar biasa. Di mana akarnya tuh? Tadi Mas Rian bilang, di mana akarnya tuh? Akarnya adalah orang yang mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. So stop lying. It really is as simple as that. Gak susah, gak mudah loh, Mas. Berapa hari udah berbohong hari ini? Jadi saya keluar hotel, ada yang dibuka, makasih Mas ya. Dia bilang, dengan senang hati. Gitu. Emang bener senang? Enggak, pasti biasa aja. Enggak senang-senang amat. Ngapain harus berbohong? You say the truth, the country will change. So that would be it. Terima kasih Prof. Bagus atas waktunya dan sudah memberikan banyak hal sampai hari ini. Terhitung, aku nggak tahu ini tayangan akan ditonton sampai tahun keberapa, tapi aku ngebayangin sebenarnya, dan aku sangat bangga dengan apa yang Mas Bagus lakukan, berusaha menjadi leluhur yang keren. Kalau udah tua gue, midlife crisis. Dan menutup, kita tadi di awal bicara juga tentang cucu, meskipun ya saya masih umur 20-an, tapi aku pengen bilang bahwa jangan-jangan kehidupan kita bukan hanya tentang kita diwariskan, tapi kita sebenarnya meminjam kehidupan dari generasi atau cucu kita ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan cerita masyarakat. Tulis di komen jika ada sosok atau figur yang tepat untuk menceritakan apapun yang menurut teman-teman penting. Terima kasih.